Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal TIU CPNS berkaitan deret huruf. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, sekarang kita akan menjawab soal deret huruf yang tentu saja ini sama halnya dengan deret angka dalam penyelesaiannya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum mengetahui konsep deret angka, maka terlebih dahulu tonton video kami sebelumnya di channel kami mengenai konsep deret angka. Nah, di sini kita sudah memiliki soalnya, yaitu F, M, G, L, I, J, L, G ya, dan dua suku huruf yang akan kita cari. Nah, kalau pada deret angka ada angka yang berderet, teman-teman ya. Nah, deretan angkanya sekarang itu adalah deretan huruf. Nah, untuk teman-teman semuanya supaya bisa lebih mudah menjawabnya, teman-teman harus bisa mengubah deretan huruf ini menjadi angka yang mewakili abjadnya ya, mewakili abjadnya. Semisal A itu mewakili abjad ke-1 ya. Kemudian B itu mewakili abjad kedua, C mewakili abjad ketiga, D mewakili abjad ke-4, dan E mewakili abjad ke-5. Kemudian F mewakili abjad ke-6. Jadi buat teman-teman semuanya harus juga menghafalkan posisi abjadnya, abjad keberapa ya. Nah, sekarang untuk bisa kita mudah menjawabnya, teman-teman harus mengubah ini deretan hurufnya menjadi angka, teman-teman ya. Sehingga kita bisa tuliskan ulang kembali untuk soalnya. Nah, F ini mewakili dia huruf ke-6 ya, abjad ke-6. Kemudian nilai M ini kalau kita berhitung menggunakan jari mulai dari F ya 6, berarti FG ya, FG. Berarti G di sini adalah 7 ya. Kemudian sambil kita mencari jawaban M ya, G, H itu 8 ya, I itu 9 ya. Kemudian I itu 9 ya, berarti di sini kita lompat lagi ya, I itu 9. Nah, kemudian IJ berarti di sini 10 ya. KL berarti K itu 11, L itu 12 ya, berarti di sini 12. Nah, kemudian kalau G ini sama yang di sini, berarti kita tuliskan 7 di sini. Nah, sisa ini yang kita cari ya. Nah, ini yang kita cari, ada 2 nantinya. Nah, ini adalah yang paling besar 12-nya, L-nya ya. Berarti kita mulai dari sini 12 LM. Berarti di sini M di sini 13 ya, 13. Kemudian LM berarti L-nya itu 12, berarti ini sama juga ya. Di sini 12 juga ya. Nah, sekarang kita sisa mencari suku angka atau yang ada di sini ya. Nah, kita hitung dulu suku angkanya. Ini suku angka pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti suku angka ke-9 dan suku angka ke-10 yang akan kita cari jawabannya. Nah, langsung saja kita bisa menggunakan pola penyelesaian deret. Ada Fibonacci, ada deret larik, deret bertingkat, dan deret campuran ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak mungkin kita bisa menggunakan deret Fibonacci karena 6 tambah 13 itu hasilnya 19, tapi di sini malah 7 ya. Karena pola Fibonacci itu adalah penjumlah, untuk menentukan pola angkanya itu hasil dari penjumlahan dua suku angka sebelumnya. Nah, kita langsung jawab menggunakan deret larik. Nah, kalau pola larik pertama atau deret satu larik tidak bisa kita gunakan karena di sini awalnya 6, 13 kemudian ke sini turun ya menjadi 7. Itu berarti deret satu larik tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau panjang seperti ini kita bisa menggunakan antara deret 2 larik atau deret 3 larik. Sekarang kita buktikan dulu menggunakan deret 2 larik ya. Nah, supaya mudahnya teman-teman tarik dari belakang ya. Seperti ini. Deret 2 larik itu berarti ada satu angka yang terlewati. Jadi satu suku angka yang terlewati. Kemudian selanjutnya di suku ke-10 ya, ke sini, sini, dan berakhir ke suku angka kedua. Nah, sekarang kita sisa mencari suku angka ke-9 terlebih dahulu menggunakan larik yang ada di atas sini. Nah, kalau kita perhatikan 6 ke 7 berarti 6 ini kita tambahkan 1 ya.
7 ke 9 maka perlu ditambahkan 2. 7 tambah 2 hasilnya 9. Kemudian 9 ke 12 maka 9 ini mesti ditambahkan dengan 3. Nah, sekarang karena di sini belum kita ketahui jawabannya, kita langsung saja memvalidasi ya apakah betul dengan menggunakan deret bertingkat seperti ini ya. Nah, plus 1 ke plus 2 atau 1 ke 2 maka 1 ini mesti ditambahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 2. 2 untuk bisa ketiga maka 2 ini harus juga ditambahkan dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola yang sama ya, yaitu plus 1 plus 1, berarti lari atau penghubung yang ada di sini kita bisa menggunakan plus 1 sehingga 3 ditambah 1 maka menghasilkan plus 4. Kalau kita sudah dapatkan di sini plus 4 berarti 12 tambah 4 maka hasilnya 16. Nah, 16 ini merupakan abjad dari huruf apa ya? Kita buktikan dulu. Karena di sini adalah M-nya 13, berarti kita mencari lagi 3 abjad setelahnya ya. Berarti M, N itu 14, O itu 15, O, P. Berarti P itu suku huruf atau abjad ke-16. Berarti di sini P. Kalau kita lihat jawabannya di sini ada bagian A dan bagian C. Nah, sekarang kita sisa mencari suku ke-10. Kira-kira angka keberapa ya di abjad untuk hurufnya? Kita buktikan 13 ke 12 berarti berkurang ya. 13 untuk sampai 12 maka perlu dikurang 1. 12 ke 10 maka ternyata masih kurang lagi ya, berkurang atau menurun angkanya, berarti di sini harus kita kurang 2 ya. 12 kurang 2 maka nilainya 10. Kemudian 10 ke 7 maka 10 ini mesti kita kurangi dengan 3. Sekarang kita sisa mencari jawaban yang ada di sini. Apakah di sini minus 4? Kita buktikan dulu, memvalidasi di sini ya. Ternyata minus 1 untuk sampai minus 2 maka dikurang 1. Minus 2 untuk sampai minus 3 maka harus dikurang dengan 1. Itu berarti polanya sama, maka kita bisa gunakan di sini minus 1 untuk mendapatkan nilai yang ada di sini. Minus 3 dikurang 1 maka hasilnya minus 4. Itu berarti 7 dikurang 4 maka hasilnya adalah 3. Nah, huruf yang mewakili atau huruf ketiga pada suatu abjad maka yaitu C ya, huruf C. Berarti jawabannya adalah bagian C, P dan C. Nah, baiklah, seperti itulah untuk penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini kita sudah memiliki barisan angka, barisan huruf yang panjang ya. Kalau kita perhatikan Z, Y, X, W, P, U, V, U, T, S, R, Q, ternyata kalau kita balik Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, berarti ini hanyalah abjad yang secara tersistematis ya. Kalau kita balik ya, itu berarti sebelum Q itu ada P ya, P, Q, R ya, R, S, T, U, P, Q, R, S, T, U. Oke, sudah benar ya. Nah, sebelum P lagi berarti O, P, Q, R, S, T, U. Sebelum P itu ada O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan yaitu bagian B ya. Nah, kalau kita mau cari secara matematis, kita bisa gunakan bahwa Z ini adalah dia huruf atau abjad keberapa dalam abjad ya. Kita hitung menggunakan tangan kita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Ya, berarti itu huruf ke-27 kalau tidak salah ya. Kita hitung kembali. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Berarti 27 ya. Nah, ini terus 27. Berarti di sini 26, 25, 24 ya. Y itu 26, X itu 25, W itu 24, P itu 23, U itu 22, U itu 21, T itu 20, kemudian S itu 19, R itu 18, Q
Q itu 17 dan P itu 16 dan selanjutnya ini kalau kita lihat polanya ya dia berkurang 1 teman-teman. Nah, berkurang 1. Sehingga sudah tepat bahwasanya 17 dikurang 1 hasilnya 16, 16 dikurang 1 adalah 15. Itu berarti di sini nilai P dan di sini nilai O. Jadi jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya kita jawab yaitu barisan hurufnya di sini terdapat B, S, C, Q, F, N, K, J dan 2 suku huruf yang akan kita cari teman-teman ya. Nah, kita langsung saja kita ubah huruf ini menjadi angka ya sesuai perwakilan abjadnya. Dan untuk B ini adalah mewakili abjad kedua. Kemudian S ini kalau tadi kita berangkat dari P itu suku huruf ke-16 atau abjad ke-16 berarti P, Q, R, S. V, Q, R, S. Berarti V, Q itu 17, R itu 18, S itu 19. Berarti dia suku atau abjad ke-19. Kemudian C itu abjad ketiga. Kemudian Q itu tadi S, T, U, P, W, P, Q, R, S. P, Q, R, S. P, Q, R, S. Berarti berkurang 2 ya, 2 huruf. Q, P, Q, R, S. Ya, P, Q, R, S. Berarti R-nya itu tadi ini 19 ya. Berarti R-nya 18. Kemudian Q-nya adalah 17 ya. Nah, karena huruf P itu dia abjad ke-16 ya. Berarti setelah P itu adalah Q, berarti abjad ke-17 untuk Q-nya. Kemudian F-nya itu huruf F-nya abjad ke D, E itu ke-5, F itu ke-6 ya. Berarti 6 di sini. Kemudian N, K, L, F, G, H, I, J, K. G, F. Jadi mulai dari F ya 6. Kemudian G itu 7, H itu 8, I itu 9, J itu 10 ya. J itu 10 ya. Diteruskan seperti ini 10. Kemudian K itu 11, berarti di sini 11 ya. K, L, M. K, K, L, L 12, N, K, L, M. Berarti M-nya 12, N-nya 13 ya. Nah, berarti di sini sisa suku huruf keberapa ini? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti suku huruf ke-9 dan suku huruf ke-10 ya. Nah, kita cari di sini. Nah, kita buktikan sama-sama ya untuk nilainya. Apakah kita bisa mendapatkan ya untuk nilai yang ada di sini. Kita langsung saja menggunakan deret 2 larik di sini ya. Kita menggunakan deret 2 larik. Nah, sekarang kita cari jawabannya. Kita cari jawabannya, kita tarik dulu garis seperti ini ya. Kemudian ke-17, kemudian ke-19. Nah, sisa kita cari penghubungnya atau lariknya di sini 2 ke 3 maka plus 1 ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 3 ke 6 maka harus ditambahkan dengan 3. 6 ke 11 maka harus ditambahkan dengan 5 ya. 6 tambah 5 hasilnya 11. Sisa kita ingin cari jawaban di sini. Nah, sekarang kita validasi. Kira-kira berapa nilai yang ada di sini ya. Kita buktikan dengan deret bertingkat seperti ini. 1 ke 3 maka 1 ini mesti ditambahkan dengan 2. 3 ke 5 maka harus juga ditambahkan dengan 2. Berarti pola tambah 2 ini valid. Ya, berarti kita di sini 5 tambah 2 sama dengan 7. Sehingga 11 ditambah 7 maka nilainya adalah 17. Nah, yang mewakili 17 tadi adalah kalau kita perhatikan di sini adalah nilai mewakili 17 ya. Nilai apa ya? Kalau nilai Q 17 ya. Kalau nilai Q ternyata tidak ada nilai Q. Kita buktikan dulu apakah Q itu 17 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, P, Q, R. Jadi kita hitung ulang ya. Ini agak ribet. Jadi mulai dari P itu huruf
16 ya, abjad ke-16. P Q. 17 ya. 17. Kalau kita perhatikan di sini 11 tambah 7 nilainya 18 ya. Di sini 18. 11 tambah 7 nilainya 18 di sini. Berarti huruf ke-18 yaitu 17 kalau 17 itu kan Q ya, berarti QR. Setelah Q itu berarti abjad ke-18 ya, berarti nilainya R. Nah, di sini ada dua jawabannya, B dengan D ya. R sini dengan R yang di sini ya, di bagian D. Nah, sekarang kita cari larik bawahnya untuk suku ke-10. 19 ke 17 ternyata berkurang ya, menurun. Berarti kita 19 untuk dapat 17 berarti dikurang 2. Kemudian 17 ke 13 maka dikurang dengan 4 ya. Kurang dengan 4. Kemudian 13 ke 10. Kita perhatikan 17 ke 13. Kemudian di sini kalau kita perhatikan 17 ke 13 ya. Kemudian nilai K kita koreksi dulu di sini untuk nilai K-nya. Di sini akan nampaknya ada yang salah ya, ada yang salah. 19 ke 17 minus 2. Kemudian 17 ke 13. 17 ke 13. Q ke N ya. Nah, kita hitung dulu bagian N-nya ya. Kita hitung bagian huruf N-nya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ternyata 14 ya. Nah, kita salah di sini. 14 di sini harusnya ya. 14. Itu berarti 17 ke 14 maka perlu dikurang 3 ya. Minus 3. Kemudian 14 ke 10 ternyata itu kita kurang 4 ya untuk dapat 10. Sehingga di sini ini masih belum kita tahu jawabannya. Nah, kita buktikan dulu polanya untuk mendapatkan nilai yang di sini. Kita gunakan yang bertingkat. Minus 2 ke minus 3 maka harus dikurangi 1. Minus 3 dikurang minus 3 ke minus 4 maka minus 3 ini harus dikurang 1. Sehingga kita bisa gunakan pola minus 1 di sini, sehingga minus 4 dikurang 1 hasilnya adalah minus 5. Itu berarti 10 dikurang 5 maka nilainya adalah 5. Ya, nilainya 5. Berarti abjad ke-5 yaitu huruf E ya. Setelah D 4, E itu 5. Nah, berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah cara penyelesaian untuk jenis soal deret huruf. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.